Berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Definisi berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya, sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Pengertian sarana berpikir ilmiah menurut para ahli. Menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Menurut Junjun S. Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir pengembangan pemikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Metode berpikir ilmiah. Metode induksi adalah suatu cara penganalisisan ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus individu menuju kepada yang bersifat umum atau universal. Jadi, induksi dimulai dari penelitian terhadap kenyataan khusus satu demi satu, kemudian diadakan generasi dan abstraksi, lalu diakhiri dengan kesimpulan umum. 2. Metode deduksi. Kebalikan dari induksi. Kalau induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum, maka metode deduksi sebaliknya, yaitu bergerak dari hal-hal yang bersifat umum atau universal, kemudian atas dasar itu ditetapkan hal-hal yang bersifat khusus. Adapun langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. Berpikir ilmiah melalui metode ilmiah didahului dengan kesadaran atau adanya masalah. Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Perumusan masalah adalah sebuah keharusan. 2. Hipotesis. Jawaban merumuskan sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam metode ini, ilmiah dan proses berpikir ilmiah, perumusan hipotesis sangat penting. Rumusan hipotesis yang sangat jelas dapat membantu menyerahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Seringkali pada saat melakukan penelitian, seorang peneliti merasa semua data sangat penting. Mengumpulkan data. Data merupakan tahapan yang agak berbeda dari tahapan-tahapan yang sebelumnya. Dalam metode ilmiah, pengumpulan data dilakukan di lapangan. Seorang penelitian yang sedang menerapkan penelitian ilmiah perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data memiliki peran penting dalam metode ilmiah sebab berkaitan dengan pengujian hipotesis. Selanjutnya, menguji hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara suatu permasalahan yang telah diajukan. Berpikir ilmiah pada hakikatnya merupakan sebuah proses pengujian hipotesis. Dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis, penelitian tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis.
namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, penelitian harus terlebih dahulu menetapkan taraf signifikansinya. Semakin tinggi taraf signifikasinya yang tetap, maka akan semakin tinggi pula derajat kepercayaan terhadap hasil suatu penelitian. Merumuskan kesimpulan. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas. Harus dihindarkan untuk menulis data-data yang tidak perlu dengan masalah yang diajukan walaupun dianggap cukup penting. Ini perlu ditekankan karena banyak penelitian terkecoh dengan temuan yang dianggap penting walaupun pada hakikatnya tidak relevan dengan rumusan masalah yang diajukannya. Adapun kelemahan-kelemahan berpikir ilmiah diantaranya: 1. Metode ilmiah lebih bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya bukti-bukti yang konkret dan adanya ukuran yang jelas. 2. Jelas, dapat dibuktikan dan dapat diamati langsung oleh alat indera manusia. Dapat dijadikan satuan atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya. Bila tidak terdapat kesalahan, selanjutnya mengajarkan pada manusia untuk menatap realita dan segala sesuatu yang ada. Selanjutnya, operasional, dapat digunakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan logis karena dapat dibuktikan oleh semua orang. Adapun kelemahan-kelemahan dari berpikir ilmiah itu, yang pertama, metode berpikir ilmiah tidak dapat digunakan kecuali pada kajian objek-objek material yang dapat diindra. Metode ini khusus untuk ilmu-ilmu eksperimental. Ia dilakukan dengan cara memperlakukan objek dalam kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang baru, bukan kondisi dan faktor yang asli. Melakukan pengamatan terhadap materi tersebut serta berbagai kondisi dan faktornya yang ada, baik yang dialami maupun yang telah mengalami perlakuan. Dari proses tersebut, materi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa fakta material yang dapat diindra. Definisi berpikir non-ilmiah. Sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Ciri-ciri berpikir non-ilmiah. 1. Intuisi, prasangka berdasarkan akal sehat, dilakukan tidak sistematik. Pendapatan otoritas ilmiah dan kritis, penemuan yang sifatnya kebetulan dan coba-coba. Komponen ilmu pengetahuan alam. Menurut Brown, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan 6 komponen penting. 1. Masalah. Menurut Brown, suatu masalah bisa dianggap ilmiah sedikitnya memiliki 3 ciri. 1. Terkait dengan komunikasi. 2. Sikap ilmiah dan metode ilmiah. 2. Sikap. Menurut Brown, setidaknya harus memiliki 6 pokok, yaitu keingintahuan. 2. Spekulasi. 3. Kemauan untuk berlaku objektif terbuka. Kemauan untuk menangguhkan penilaian. 6. Bersikap sementara. 3. Metode. Pengetahuan adalah metode. Setiap pengetahuan memiliki metodenya sendiri sesuai dengan permasalahannya. Meski di antara para ilmuwan terjadi perbedaan tentang metode ilmiah, tetapi mereka sepakat bahwa masalah tanpa observasi tidak akan menjadi ilmiah. Sebaliknya, observasi tanpa masalah juga tidak akan menjadi ilmiah. Menurutnya, bahwa ilmu pengetahuan adalah aktivitas menyelesaikan masalah dan melihat metode ilmiah sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik yang esensial bagi penyelesaian masalah. 4. Aktivitas. Aktivitas adalah penelitian ilmiah yang memiliki 2 aspek, individual dan sosial. Aktivitas penelitian ilmiah meliputi observasi, membuat hipotesis, menguji observasi dan hipotesis dengan cermat dan terkontrol.
Kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian akhir dari suatu sikap, metode, aktivitas. Kesimpulan adalah tidak pasti tetapi bersifat sementara dan tidak dogmatis. Bahkan jika kesimpulan dianggap dogmatis, maka akan mengurangi sifat dasar dari ilmu pengetahuan tersebut. 6. Pengaruh. Ilmu pengetahuan memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh terhadap teknologi dan industri, 2. Pengaruh pada peradaban manusia. Industrialisasi yang bersifat dengan pesat merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan ilmu sehingga nampak seperti yang terjadi dalam perubahan sifat ilmu itu sendiri. Perkembangan IPA. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dipunyai atau diketahuinya. Berdasarkan hal tersebut, maka ilmu pengetahuan merupakan siklus ilmu dengan penelitian sebagai intinya yang tidak pernah terputus. Bahkan ia akan semakin membesar dan meluas. Penggolongan IPA menjadi klasik dan modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi di bidang ilmu. Periodelisasi. Perkembangan IPA di sini dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan satu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dan sikap reseptif keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada zaman ini masa orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatan. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Terima kasih.